Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Ahmad dalam video learning journal kali ini. Pada video kali ini, seperti biasa, kita akan mengulas kembali mengenai materi yang telah dipresentasikan. Materi yang dipresentasikan ini yaitu mengenai film dokumenter dan sejarahnya. Oke teman-teman, mari kita langsung saja ulas mengenai materi yang telah dipresentasikan itu. Dalam film dokumenter ini ada sebuah kunci utama, yaitu sebuah penyajian fakta. Lalu, film dokumenter ini selalu berhubungan dengan orang, tokoh, peristiwa, dan lokasi yang nyata. Nah, film dokumenter ini yaitu merekam peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi ataupun otentik gitu. Film dokumenter ini juga halnya tidak memiliki plot, namun film dokumenter ini memiliki struktur yang umumnya dasarkan oleh sebuah tema atau argumen dari siasnya. Film dokumenter ini juga tidak memiliki tokoh protagonis dan antagonis, konflik, serta penyesalan seperti halnya dalam film fiksi. Lalu selanjutnya ada sejarah film dokumenter. Film dokumenter ini awalnya dari foto-foto yang berangkaian gerak oleh seekor kuda oleh Edward Maybergy, yang dimana Edward Maybergy ini merekam gerakan kaki kuda dengan menggunakan 12 kamera yang disejajarkan. Lalu film yang direkam dengan kamera statis oleh Lumiere Brothers pada 1895. Lalu ada juga film karya Zhigniew yang mereka merevolusi Rusia pada 1917. Lalu film non-fiksi juga ada yang disebut dengan travelogue atau potongan gambar yang berisikan budaya negara asing dan berbagai tempat yang eksotis. Film dokumenter ini berkembang pesat dalam berbagai pesan dan rupa seraya, mengantarkan nama-nama semacam Robert Hardy atau pembuatan film None of the North pada tahun 1922. Lalu ada John Gleeson, pembuat film Drifters pada 1922, dan banyak lagi nama yang bisa disajikan sebagai catatan sejarah orang-orang yang berperan dalam perkembangan dunia film dokumenter. Selain film dokumenter, ada juga film fiksi. Nah, film fiksi ini adalah film yang berdasarkan sebuah imajinasi atau hanya rekaan si penulis, atau juga bisa disebut dengan film yang berdasarkan kenyataan. Film ini terjadi dalam kehidupan nyata, walaupun terjadi kesamaan itu pun hanya sebuah kebetulan semata. Film fiksi ini juga seringkali menggunakan cerita rekaan atau cerita yang telah direncanakan di luar kejadian nyata, serta memiliki konsep yang telah dirancang dari awal. Jadi film fiksi ini itu film yang direncanakan terlebih dahulu, tetapi tidak terjadi di dunia nyata. Meskipun terjadi di dunia nyata juga, itu pasti sebuah kebetulan semata gitu. Selanjutnya ada realisme. Realisme ini pertama kali disuarakan oleh kritikus film Prancis André Bazin, yang dimana dia berpendapat bahwasannya kekuatan terbesar sinema justru terletak pada kemampuan menghadirkan kembali sebuah realitas yang sebagai aslinya. Sehingga dalam praktiknya, Bazin sangat memuja teknik pengambilan gambar sinematik yang menggunakan directing proses atau mise en scène sebuah film. Selanjutnya ada klasikme. Nah, klasikme dalam film merujuk pada sebuah pendekatan estetika dan naratif yang terinspirasi oleh tradisi budaya klasik, terutama klasik Yunani dan juga klasik Romawi. Pendekatan ini menekankan
ditekankan pada kesempurnaan formal. Nah, penggunaan struktur cerita yang teratur, dialog yang terukur, dan sebuah gaya visual yang konsisten. Klasikme dalam pembuatan film ini mencoba mengadaptasi prinsip-prinsip klasik dalam seni dan sastra ke dalam medium film. Pendekatan klasikme dalam film dokumenter juga mengutamakan kejelasan informasi dan tujuan komunikatif, yang dimana tujuan dari pendekatan klasikme ini yaitu untuk memberikan penonton dengan pemahaman yang lebih jelas mengenai topik atau subjek yang akan diangkat dalam sebuah film tersebut. Selanjutnya ada formalisme. Nah, formalisme ini merupakan salah satu tradisi dominan sepanjang sejarah pemikiran mengenai sebuah konsep dan definisi film. Lalu, formalisme ini menekankan bagaimana sih film sebagai bentuk komunikasi khusus dapat digunakan untuk menghasilkan makna tertentu. Perangkat-perangkat format film yang mengandung arti bahwa ukuran sudut kamera, pencahayaan, dan editing yang mempengaruhi makna. Lalu, formalisme ini juga dapat dikontraksikan dengan sebuah realisme. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.